Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 12 ya, pada topik integral. Kali ini pada integral substitusi pada fungsi trigonometri ya. Jadi pada video kali ini nanti kita akan sajikan teknik integral substitusi pada fungsi trigonometri dan tentunya contoh soal dan penyelesaian. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy ya. Oke, untuk bisa menyajikan penjelasan mengenai integral substitusi pada fungsi trigonometri, khusus di integral tak tentu, kita akan sajikan dengan contoh ya. Tentu integral substitusi ini pada prinsipnya sama pada fungsi aljabar ya. Kalau di sini perhatikan integral 2x sin x kuadrat dx, tentu kalau menggunakan integral sebelumnya tentu sangat sulit ya, karena kita hanya belajar integral sin itu sendiri. Oleh karena itu nanti kita pasangkan ya, kita misalkan x kuadrat ini, karena kalau diturunkan nanti hasilnya 2x ya, ini dengan u ya, sehingga nanti x kuadrat kita misalkan sama dengan u ya. X kuadrat kita turunkan terhadap x itu berarti 2x dx ya. Sementara u kalau diturunkan terhadap u ya berarti 1 du, kita tulis saja du ya. Oke, sehingga nanti 2x dx bisa kita ganti dengan du ya. Sehingga bentuk integralnya menjadi lebih sederhana, yaitu integral sin u ya, sin u du. Nah, sehingga cukup mudah untuk mengintegralkan sin u. Integral dari sin adalah min cos ya. Jadi min cos u. Jangan lupa integral tak tentu plus c. Karena di sini variabelnya x, maka u kita kembalikan ke dalam bentuk x, yaitu u sama dengan x kuadrat. Jadi sama dengan min cos ya x kuadrat ditambah c ya. Oke. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Integral 6x kuadrat min cos x pangkat 3 min 4 dx ya. Nah, tentu kalau kita amati di sini yang kira-kira diturunkan pasangannya mana ya. Tentu ini ya. Ini kalau diturunkan x pangkat 3 nanti 3x kuadrat. Nah, berpasangan. Berarti ini kita misalkan dengan u. X pangkat 3 min 4 ya, kita misalkan dengan u ya. Berarti kalau ini kita turunkan terhadap x jadinya 3x kuadrat, karena min 4 kalau diturunkan 0 ya. Ini dx, u diturunkan terhadap du berarti 1 du ya, atau du. Oke, karena di sini 6x kuadrat dx nanti ini 3x kuadrat dx, berarti kita kalikan 2 kedua ruas ya. Jadinya 6x kuadrat dx sama dengan 2 du ya. Sehingga nanti 6x kuadrat dx ini kita ganti dengan 2 du, sehingga bentuk integralnya menjadi lebih sederhana. Cos x pangkat 3 min 4 nanti cos u ya. Berarti kalau kita tulis 2-nya 2 du, 2-nya saya tulis dulu 2. Ini cos u ya, berarti du ya. Oke, untuk integral 2 cos u du tentu cukup mudah ya, karena integral cos itu sin, berarti 2 sin ya u plus, jangan lupa ya, integral tak tentu plus c ya. Kita ambil kembali u-nya, kita gantikan dengan tadi kita misalkan x pangkat 3 min 4 ya. Jadi x pangkat 3 min 4 ya, plus c. Oke ya, cukup mudah ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, ini kayaknya panjang sekali ya. Tetap kita bisa fokus kira-kira yang kalau diturunkan punya pasangan. Nah, tentu ini yang panjang ini. Ini misalkan u ya. Berarti nanti x kuadrat min 3x ya, min 10 kita misalkan dengan u ya. Kalau kita turunkan berarti 2x min 3 dx
ya. Tentu U 1 DU. Kalau kita perhatikan di sini 4x min 6 dx nanti ya. Berarti kita kalikan 2 kedua ruas. Ini kali 2 berarti 4x min 6 ya kali dx kali 2 berarti ini 2 du ya. Oke, ini 2 du ya. Sehingga bentuk ini menjadi lebih sederhana sekarang. 4x min 6 dx sama dengan 2 du. 2-nya saya tulis dulu. Ini berarti sin U ya. 2 sin U du ya. Oke, ini kalau kita integralkan, integral sin min cos berarti min 2 cos U, ingat plus C ya. Oke, sekarang kita panggil U-nya adalah X kuadrat ya. X kuadrat min 3x min 10 ya. Jangan lupa plus C ya. Oke, jadi integral 4x min 6 kali sin x kuadrat min 3x min 10 dx adalah min 2 cos x kuadrat min 3x min 10 plus C ya. Oke, semakin menarik ya. Nah, sekarang bentuknya sin x cos kuadrat x dx. Kalau sebelumnya kita sin x cos x ya. Nah, kemudian kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Nah, tapi ini satunya pangkat 2. Nah, disinilah kegunaan dari integral substitusi. Nah, kali ini kita akan memisalkan cos x ya. Jadi cos x itu kita misalkan dengan U ya. Jadi yang kita misalkan adalah cos x sama dengan U. Turunan dari cos itu min sin ya. Cos x diturunkan terhadap x ya, berarti sin x dx ya. Nah, U diturunkan terhadap du berarti 1 du atau kita tulis du ya. Nah, sekarang di sini ternyata sin x dx. Maka kalau kita diminta sin x dx ya berarti nanti min du ya. Semua dikalikan min 1. Nah, min du. Oke, berarti nanti bentuk sin x dx ini kita ganti dengan min du. Sementara cos x-nya diganti dengan U. Berarti kalau cos kuadrat x ya tentunya U kuadrat ya. Sementara sin x dx min du. Nah, ini min du ya. Oke. Berarti cukup mudah integral dari U kuadrat ya. Nah, berarti integral U kuadrat itu 1/2 tambah 1. 1/3 ya. U pangkat 2 tambah 1. Nah, pangkat 3. Jangan lupa plus C. Karena diminta dalam variabel X ya berarti nanti kita panggil kembali min 1/3 ya. U-nya adalah Oke, kita tulis ulang kembali. Jadi min 1/3 U-nya adalah cos X pangkat 3 berarti cos pangkat 3 X ya plus C. Oke ya. Jadi bentuk kompleks integral sin X cos kuadrat X dx dengan menggunakan integral substitusi ini kita dapati hasil integralnya adalah min 1/3 cos pangkat 3 X plus C. Oke, lanjut ya. Ya, nah sekarang bentuknya cos X sin pangkat 4x. Nah, bentuk yang ada pangkatnya 4-nya ini yang kita misalkan nanti ya. Jadi sin X nah, ini kita misalkan dengan U ya. Ingat bahwa turunan dari sin adalah cos ya. Berarti nanti cos X dx sama dengan turunan dari U ya 1 ya, 1 du. Berarti du. Ingat di sini cos X dx ya. Nah, berarti nanti bisa diganti dengan du. Sehingga bentuk integralnya menjadi sangat sederhana. Sin X diganti dengan U berarti sin pangkat 4x berarti U pangkat 4 ya. Tentu cos X dx nilainya adalah du ya. Gimana integral U pangkat 4 du? Nah, cukup mudah ya. Berarti 1/4 tambah 1 berarti 1/5
U pangkat 4 tambah 1 pangkat 5 ditambah C. Nah sekarang kita panggil kembali, kita ganti U nya dengan sin X, berarti 1/5 sin pangkat 5 X ditambah C ya. Oke ya, very easy. Selanjutnya bentuknya integral secant X dikali tangen X ya. Nah sebelumnya tak pernah muncul ya. Yang kita ketahui bentuknya dalam sin sama cos integral itu. Nah berarti ini kita ubah dalam bentuk sin atau cos ya. Secant itu berarti sama dengan 1/cos ya. Jadi ini 1/cos X. Sementara tangen itu sin per cos ya. Sin X per cos X ya. Dx. Ini kalau kita lanjutkan, kita kalikan yang bawah, berarti sin X ya per cos kuadrat X dx ya. Ya. Oke, yang bentuk kuadrat ini nanti kita misalkan ya, cos kuadrat X-nya atau cos X-nya itu kita misalkan dengan U. Maka turunan dari cos adalah min sin X dx ya. Turunan dari U 1, berarti 1 du. Oke. Nah, nanti di sini sin X dx berarti sin kita kalikan min semuanya X dx berarti nilainya sama dengan min du. Ya. Berarti nanti sin X dx ini kita ganti dengan min du. Cos X kita ganti U, berarti U kuadrat. Nah, jadinya integral 1/U kuadrat ya min du, berarti minnya saya taruh sini min du. Oke, kalau sudah seperti ini berarti bentuk 1/U kuadrat kita ubah dalam pangkat di atas ya, U pangkat gitu ya. Jadi nanti min integral ya U pangkat berapa ya, tentu U pangkat min 2 ya du. Oke, berarti nanti min 1 per pangkatnya min 2 tambah 1 min 1 U pangkat min 1, jangan lupa plus C ya. Ini kalau kita kalikan min 1 per min 1 berarti 1, U pangkat min 1 berarti 1/U ditambah C. Ingat 1/U, U nya tadi adalah cos X ya, berarti 1/cos X ya ditambah C, atau 1/cos itu sama dengan ya secant ya. Jadi secant X plus C ya. Jadi integral secant X tangen X dx adalah secant X plus C. Nah menarik sekali ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau integral cosecant X kotangen X dx ya. Nah berarti idenya sama dengan tadi ya tentunya. Cosecant itu berarti 1/sin ya. Jadi 1/sin X, kotangen itu berarti cos per sin ya. Cos X per sin X. Nah coba kalian amati ya, dx. Nah kalau kita kalikan bentuknya menjadi yang atas cos X ya, yang bawah sin X kali sin X, berarti sin kuadrat X dx. Mana yang perlu dimisalkan? Ya, yang dimisalkan atau disubstitusikan adalah sin X ya, yang mengandung pangkat itu misalkan U ya. Turunan dari sin tentu cos ya. Cos X dx, turunan dari U 1 du, atau kita tulis du. Oke, berarti nanti cos X dx itu bisa kita ganti dengan du. Nah, jadinya integral cos X dx itu du, sin X nanti U berarti U kuadrat, berarti 1/U kuadrat du. Nah, kita ubah nanti ya, gimana 1/U kuadrat jadinya integral ya U pangkat min 2 du.
U pangkat min 2 DU integralnya berarti 1 per min 2 tambah 1. Nah, min 1 ya. U pangkat min 1. Jangan lupa plus C. 1 per min 1 berarti min 1. U pangkat min 1 berarti U. Ya. Plus C. Oke. Jadinya adalah min 1. U-nya adalah sin X. Ya. 1 per sin X. Plus C. Atau kita ganti sepersin itu adalah kosekan ya, berarti min kosekan X plus C ya. Oke, sangat menarik dan menantang ya. Oke, lanjut ya, ini soal terakhir ya. Integral sin X sekan pangkat 4X dx ya. Biar mudah, sekannya kita ubah dalam cos ya. Berarti nanti sin X sekan itu seper cos ya. Berarti cos pangkat 4 X dx ya. Oke, berarti nanti mana yang dimisalkan? Cos X ya. Jadi cos X itu kita misalkan dengan U. Maka turunan dari cos adalah min sin X dx. Turunan dari U tentu 1 du ya. Kita tulis du. Oke, di sini sin X dx berarti kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Berarti sin X dx sama dengan min du. Jadi sin X dx ini sekarang kita ganti dengan min du. Ini berarti nanti integral ya 1 per U pangkat 4 ya, karena cosnya kita ganti dengan U. Ini sin X dx nya min du. Oke, nah, hasilnya tentunya adalah min, kita ubah dulu ya, U pangkat min 4 plus dx du ya, sorry tar. Oke, ya, ini adalah min U pangkat min 4 du ya. Berarti hasilnya min 1 per min 4 tambah 1 min 3 ya. Berarti U pangkat min 3 plus C ya. Min kali min sepertiga berarti sepertiga. U nya berarti nanti seper ya, seper U pangkat 3, seper cos pangkat 3X ya, plus C. Berarti kalau kita ubah seper cos menjadi ya, seper cos itu berarti sekan ya. Berarti sepertiga sekan pangkat 3 ya, X ditambah C. Oke, cukup menantang ya. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan kaitan dengan integral substitusi pada fungsi trigonometri ini bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu nanti pada integral berikutnya, teknik berikutnya yaitu integral parsial ya. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.